Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya akan membahas sejarah penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum dikodifikasi dalam bentuk mushaf utuh seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi proses pencatatan dan penghafalan sudah dimulai. 1. Penghafalan sebagai metode utama preservasi. Masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki tradisi kuat dalam menghafal. Para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran yang setelah diturunkan. Beberapa sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran antara lain A. Abdullah bin Mas'ud, B. Salim Maula Abu Uzaifah, C. Mu'azim bin Jabal, D. Ubay bin Ka'ab, E. Zaid bin Sabit. 2. Pencatatan Al-Quran berbagai media. Selain menghafal, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan beberapa sahabat yang pandai menulis untuk mencatat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau. Dengan demikian, tulisan-tulisan tersebut menjadi sumber utama dalam menyebarluaskan ajaran Islam dan menjaga keaslian serta kebenaran ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Para penulis wahyu ini mencatat ayat-ayat pada berbagai media yang tersedia pada masa itu seperti pelepah kurma, batu-batu tipis, kulit binatang, tulang binatang, kain sutra, atau potongan kulit. Sahabat yang terkenal sebagai penulis wahyu di antara lain adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Mas'ud. Karakteristik penulisan pada masa Nabi. Penulisan pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa karakteristik. Tidak terkumpul dalam satu mushaf berdasarkan urutan turunnya wahyu atau tartib al-nuzul, belum menggunakan tanda baca, titik dan harakat, menggunakan kat kufi sederhana. B. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, tantangan pertama yang dihadapi umat Islam dalam preservasi Al-Quran terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 1. Latar belakang kodifikasi. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar dipicu oleh peristiwa Perang Yamamah 12 Hijriah atau 633 Masehi yang menewaskan banyak penghafal Al-Quran. 2. Proses kodifikasi. Abu Bakar awalnya ragu karena ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun setelah berdiskusi dan mendapat keyakinan tentang pentingnya proyek ini, ia menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Zaid bin Sabit dipilih karena merupakan salah satu penulis wahyu pada masa Nabi, menyaksikan Arda Akhirah, memiliki integritas dan kemampuan hafalan yang kuat, memiliki kecermatan tinggi dan penulisan metodologi pengumpulan. Hasil kodifikasi pada masa Abu Bakar adalah terkumpulnya Al-Quran dalam satu mushaf yang disebut suhuf. Karakteristik suhuf ini: A. Ayat-ayat dan surah disusun sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. B. Belum menggunakan tanda baca. C. Ditulis pada lembaran-lembaran yang disatukan. D. Disimpan oleh Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, dan setelah itu disimpan oleh Hafsah binti Umar atau istri Nabi. Zazki Ramalinda sebagai pemateri kedua akan menjelaskan sejarah kodifikasi pada masa Utsman bin Affan. Proses kodifikasi kedua terjadi pada kekhalifahan Utsman bin Affan yang kemudian menghasilkan mushaf standar yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Pada masa Utsman bin Affan juga, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, mencakup berbagai wilayah dengan dialek dan cara baca yang beragam. Huzaifah bin Al-Yaman setelah kembali dari ekspedisi di Armenia dan Azerbaijan melaporkan kepada Utsman tentang perbedaan bacaan yang berpotensi menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, keputusan ini tidak serta-merta diterima oleh semua orang dan menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Beberapa orang merasa bahwa perbedaan bacaan adalah bagian dari kekayaan warisan Islam. Sementara yang lain menganggap bahwa standarisasi bacaan adalah langkah penting untuk menjaga kesatuan umat.
Pembentukan panitia kodifikasi pada masa Utsman bin Affan ada 4 orang, yaitu pertama Zaid bin Sabit sebagai ketua, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Zaid bin Al-Ash, yang keempat adalah Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Mereka bertugas mengumpulkan dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafal oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Dengan kerja keras mereka dan kegigihan mereka pula, Al-Quran berhasil disusun dalam bentuk mushaf yang kini kita kenal dan kita amalkan hingga hari ini. Proses standarisasi yaitu menyusun ayat-ayat dengan surah yang sesuai dengan tartib mushafi, yaitu urutan mushaf. Yang kedua, memeriksa setiap salinan dengan teliti untuk memastikan ketepatan dan kesempurnaan teks Al-Quran. Yang ketiga, membagikan salinan Al-Quran kepada umat Islam yang membutuhkan untuk memperluas penyebaran ayat suci tersebut. Yang keempat, melakukan pembacaan Al-Quran secara rutin untuk mendalami makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi, cara kita meneladani Al-Quran adalah dengan cara memahami makna yang terkandung atau termaknum dalam Al-Quran dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami Al-Quran tidak ditelan mentah-mentah, tapi melalui tafsir juga, yaitu hadis, ijma' para ulama, dan sebagainya. Hasil kodifikasi, yang pertama, mushaf utama atau mushaf al-imam yang disimpan di Madinah, beberapa salinan yang dikirim ke berbagai wilayah Islam seperti Makkah, Kufah, Basrah, dan Syam. Yang kedua, perintah untuk membakar mushaf-mushaf lain yang berbeda dengan mushaf Utsmani, yaitu untuk penyeragaman bacaan Al-Quran di seluruh wilayah Islam. Yang ketiga, mushaf Utsmani menjadi salinan standar Al-Quran dan salinan lain yang tidak sesuai dengan teksnya diperintahkan untuk dimusnahkan atau dihancurkan karena takut menimbulkan kontroversi karena perbedaan bacaan atau perbedaan dari segi teks. Yang terakhir, penegakan ketat terhadap Al-Quran yang terstandarisasi ini dipandang sangat penting dan menjaga kemurnian dan keaslian kitab suci umat Islam. Jadi, kesimpulan untuk sejarah kodifikasi pada Utsman bin Affan yaitu pada masa ini terjadi beberapa pendapat, beberapa perbedaan bacaan sehingga menimbulkan beberapa perbedaan atau bisa menimbulkan perpecahan karena perbedaan pendapat cara bacanya. Maka dari itu, dari seluruh mushaf yang ada pada zaman itu hanya satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani yang menjadi contoh yang memang menjaga kemurnian. Jadi selain dari mushaf Utsmani itu, mushaf-mushaf lain yang berbeda dengan mushaf Utsmani maka akan dihancurkan atau dimusnahkan karena takut tidak bisa menjaga kemurnian dan keaslian dari kitab tersebut, sehingga terjadi beberapa pendapat juga. Jadi mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Maima Serupa. Saya sebagai pemateri keempat yang mana tentang perkembangan mushaf setelah Utsman bin Affan. Setelah perkumpulan dan standarisasi mushaf pada masa Utsman bin Affan itu mengalami perkembangan yang lebih lanjut dalam hal sistem penulisan, tanda baca, pembagian ayat, dan dalam bentuk teknik penyajian dan pencetakannya. Untuk perkembangan ini bertujuan untuk mempermudahkan orang untuk membacanya dan pelestariannya serta penyebaran Al-Quran di seluruh dunia Islam. 1. Perkembangan tanda baca naqs atau syaq. Pada awal Utsmani ini ditulis tanpa titik atau harokat yang menyebabkan dan menyulitkan non-Arab untuk membaca dan memahaminya.
Oleh karena itu, berbagai inovasi dilakukan untuk memperjelaskan bacaan, di antaranya yaitu dari Khalifah Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Abu Aswad al-Du'ali pada tahun 69 Hijriah diperintahkan untuk menambahkan tanda baca atau tanda titik berbentuk titik warna untuk menunjukkan harokat. Misalnya harokat fathah berwarna merah, misal harokat kasroh itu berwarna yang lain, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Hijriah Masehi, Al-Hajjaj bin Yusuf memerintahkan dua ulama yaitu Nas bin Hashim dan Yahya bin Ya'mur itu untuk menyempurnakan sistem penulisan dengan tanda baca dengan tanda titik gunanya untuk membedakan huruf dalam bentuk yang sama, misalnya huruf ba, huruf ta, huruf sa, dan huruf ya, dan huruf nun. Huruf ba memiliki perbedaan titik di bawah, satu titik di bawah. Huruf ta itu memiliki dua titik di atas, sa memiliki tiga titik di atas, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu Khalil bin Ahmad al-Farahidi pada tahun 170 Hijriah mengembangkan sistem harokat dalam bentuk yang kita tahu sekarang, yaitu dalam bentuk garis atas, fathah baris di atas, kalau kasroh baris di bawah, kalau domah baris di hadapan, dan tanwin baris 2 di atas, baris 2 di bawah, dan baris 2 di hadapan. Sistem ini menggantikan titik berwarna yang sebelumnya digunakan oleh Abu al-Aswad al-Du'ali. Dengan adanya sistem titik harokat ini, pembaca Al-Quran menjadi yang lebih mudah dalam mengurangi kemungkinan kesalahan dalam membaca dan mengucapkan dan memaknakan ayat-ayat Al-Quran. 2. Pembagian ayat Al-Quran. Untuk mempermudahkan penghafal dan pembaca Al-Quran, ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian juz dibagi menjadi 30 juz, bagian ayat surah 114 surah, dan bagian ayatnya 6.236 ayat. Yang ketiga, perkembangan kaligrafi dalam penulisan mushaf. Seiring waktu, penulisan Al-Quran berkembang menjadi bentuk kaligrafi yang lebih indah dan terdarisasi beberapa jenis hot untuk menulis ayat Al-Quran, yang mana hot yang digunakan dalam menyalinkan mushaf yaitu hot kofi, hot naski, hot sulus, dan hot diwani, dan yang lainnya. Hot tersebut digunakan untuk menghiaskan dekorasi pada mushaf serta tekstur Islam. 4. Pencetakan mushaf. Sebelum era pencetakan mushaf hanya disalin secara manual oleh para khotan atau penyalin. Namun setelah ditemukannya mesin cetak, mushaf mulai diproduksikan. Perkembangan pencetakan mushaf. Salah tadi.
mesin cetak, mushaf mulai diproduksikan secara massal. Berikut ada perkembangan percetakan mushaf. 1. Mushaf cetak yang pertama pada tahun 1530 Masehi, yang mana disebut dengan Phoenix, Italia. Diproduksi oleh non-muslim di Italia, tetapi dihancurkan karena banyak kesalahan dalam penulisan. Yang kedua, mushaf dicetak diterima dunia. Selanjutnya, Mushaf Al-Quran pada era modern. Yang pertama yakni mushaf digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa revolusi dalam akses terhadap Al-Quran. Di antaranya, aplikasi Al-Quran untuk smartphone dan tablet. Yang kedua, situs web yang menyediakan teks dan tafsir Al-Quran. Yang ketiga, pen reader Al-Quran. Yang keempat, mushaf elektronik dengan fitur audio. Yang kedua, standarisasi global, yakni adalah upaya standarisasi mushaf yang dilakukan oleh beberapa lembaga resmi. Yang pertama, Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahd di Madinah. Yang kedua, Rajnah Pentasihah Mushaf Al-Quran di berbagai negara. Yang ketiga, pengembangan mushaf standar Indonesia. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kajian filologi mushaf kuno. Studi terhadap mushaf kuno memberikan informasi penting tentang sejarah penulisan Al-Quran. Mushaf Sana ditemukan di Yaman, berasal dari abad ke-1 Hijriah. Mushaf Topkapi dan mushaf lain di museum-museum dunia. Analisis metode penulisan dan material yang digunakan. Yang terakhir adalah kesimpulannya, sejarah kodifikasi dan mushaf Al-Quran menunjukkan proses yang sistematis dan cermat dalam menjaga otositas kitab suci ini, mulai dari penghafalan dan pencatatan pada masa Nabi Muhammad, pengumpulan pada masa Abu Bakar, standarisasi pada masa Utsman, hingga perkembangan di era modern. Proses ini membuktikan adanya upaya serius untuk memelihara kemurnian Al-Quran.